Shalom, Bapak Ibu Saudaraku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat yang berasal dari Roh-Mu, sehingga kami bisa mengaplikasikan firman yang tertulis di Alkitab yang akan kami pelajari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema akal dan suara hati. Ketika saya membaca surat Titus di pasal pertama, ada kata-kata yang menarik hati saya, yaitu yang ada di ayat 15. Titus pasal pertama ayat yang ke-15. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Yang saya tangkap dari ayat ini adalah segala sesuatu yang menentukan hidup manusia adalah akal dan suara hati. Mengapa? Karena bagi orang suci semuanya suci. Bagi orang najis juga semuanya najis. Mengapa bagi orang najis semuanya najis? Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mari kita perdalam pengertian kita tentang hal ini. Dari surat Titus pasal 1 ini. Surat Titus ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada Titus, anak rohaninya. Titus ini sering mengikuti pelayanan Paulus dalam berbagai tempat. Akhirnya setelah mereka pelayanan di Pulau Kreta, Paulus meninggalkan Titus di situ dengan tujuan untuk memberikan tugas kepada Titus untuk menggembalakan jemaat Tuhan di Pulau Kreta. Salah satunya, Titus diberi tugas untuk mengangkat para penatua. Kalau kita baca surat Titus pasal pertama ayat 5-9, di sana akan kita temukan kriteria diangkatnya seorang penatua. Yaitu mereka para penatua ini harus baik secara moral umum. Seperti misalnya hanya memiliki satu istri, memiliki anak-anak yang tertib hidupnya. Selain itu, para penatua ini juga harus memiliki kepribadian atau karakter yang baik. Tetapi ketika kita membaca mulai ayat 10, Paulus mulai menyoroti orang-orang yang menjadi pengacau dalam pelayanan yang dibangun oleh Paulus dalam jemaat di Pulau Kreta. Titus 1 ayat 10 berkata demikian, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Saya mencoba untuk melihat kata tidak tertib dalam bahasa aslinya, supaya jelas apa maksud kata tidak tertib di sini. Kata tidak tertib berasal dari kata anupotaktos, yang artinya unruly. Rule itu peraturan. Kalau unruly, tidak taat pada peraturan, atau bisa dikatakan sukar dikendalikan. Kalau kita lihat versi King James menggunakan kata unruly juga untuk kata tidak tertib.
Kalau kita lihat versi New American Standard, kata tidak tertib menggunakan kata rebellious men, yang berarti orang-orang yang memberontak. Di ayat 10 ini dikatakan mereka yang hidupnya tidak tertib adalah terutama mereka yang memegang hukum sunat. Mereka yang memegang hukum sunat ini pada waktu itu tentunya adalah orang-orang Yahudi garis keras yang masih memegang tradisi agama Yahudi sebagai kebenaran. Kalau mereka diam dan mau belajar kebenaran yang diajarkan Rasul Paulus dan Titus, tentunya nggak apa-apa sih. Masalahnya adalah mereka berusaha mempengaruhi jemaat Pulau Kreta dengan ajaran mereka. Karena ajaran mereka bukan kebenaran yang seperti diajarkan Tuhan Yesus dan Rasul Paulus, tentunya ajaran mereka akan mengacau dan membingungkan jemaat. Dan Paulus juga menugaskan Titus untuk menegur mereka dengan keras. Itu kita dapatkan kalau kita baca ayat 11. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Selain tidak tulus, mereka ternyata juga bukan orang baik. Hal itu dikatakan di ayat selanjutnya. Titus 1 ayat 12. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri. Artinya seseorang yang dianggap nabi di Pulau Kreta. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Yang saya pelajari ini adalah kutipan syair dari seseorang yang dianggap nabi di Pulau Kreta. Dan ini dikutip oleh Rasul Paulus untuk mengatakan seperti apa mereka. Nabi mereka sendiri pernah berkata seperti itu. Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Dari referensi yang saya baca, syair ini ditulis 600 tahun sebelum Rasul Paulus. Pulau Kreta itu terletak di Laut Tengah dan merupakan pulau terbesar di wilayah Yunani. Beberapa orang Yahudi ada yang menyebar di berbagai daerah dan ada yang tinggal di Pulau Kreta. Sebagian dari mereka ada yang menjadi orang percaya dan menjadi jemaat yang dilayani oleh Paulus yang akhirnya didelegasikan kepada Titus. Ternyata orang-orang Yahudi ini, dimanapun mereka berada, mereka tetap memegang teguh tradisi nenek moyang mereka yang diajarkan turun-menurun. Salah satunya adalah hukum sunat. Ketika jemaat ini digembalakan oleh Titus, tentunya ini menjadi masalah bagi jemaat Yahudi. Sebab Titus adalah orang Yunani yang tidak bersunat. Ya, saya mengucap syukur Tuhan memilih Paulus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sebab menurut saya, kalau tidak ada Paulus, jangan-jangan Injil akan diberitakan dengan tidak murni, tetapi disertai dengan ajaran tradisi Yahudi. Ini menurut saya. Dan memang Paulus menentang keras hal itu. Karena Paulus mengerti spirit pengajaran Tuhan Yesus, yang harus disunat adalah hati, bukan sunat secara fisik. Dan Paulus melihat bahwa karakter orang-orang Yahudi jemaat Pulau Kreta ini tidak baik. Walaupun mereka sudah menjadi orang yang percaya. Di ayat 16 dikatakan,
Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Dan akhirnya Paulus menyimpulkan sesuatu. Mengapa mereka tidak bisa menjadi baik? Kesimpulan Paulus adalah yang tertulis di ayat 15. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Pertanyaannya, mengapa akal maupun suara hati mereka najis? Jawabannya ada di ayat 14. Kita baca mulai ayat 13. Kesaksian itu benar. Jadi kesaksian itu benar itu menjelaskan ayat 12 tentang seorang yang dianggap nabi yang menyatakan keburukan orang-orang di pulau Kreta. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. 14. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Saya ulangi karena ini merupakan kuncinya, yaitu di ayat 14. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Ternyata pengajaran yang dipegang teguh oleh orang-orang Yahudi di Pulau Kreta ini adalah dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia. Tuhan Yesus juga pernah menegur dengan keras orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan mengatakan bahwa ajaran yang mereka ajarkan bukanlah ajaran dari Tuhan, tetapi ajaran-ajaran manusia. Di sini bisa kita simpulkan bahwa yang menentukan segala sesuatu dalam hidup manusia adalah akal dan suara hati. Dan yang menentukan akal dan suara hati itu adalah inputnya. Atau yang menentukan akal dan suara hati manusia adalah isi ajarannya. Dan sebenarnya salam yang diucapkan Paulus kepada Titus di ayat 1 sudah memuat kebenaran ini. Titus 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Iman yang terpelihara dan pengetahuan yang benar, pengetahuan kebenaran atau pengetahuan yang benar akan nampak dalam ibadah kita. Kata ibadah di situ berasal dari kata eusebeia yang berarti kesalehan. Iman yang terpelihara dan pengetahuan yang benar akan nampak dalam kesalehan hidup seseorang. Dengan kata lain, akal dan suara hati yang mendapat input dari pengetahuan kebenaran atau pengetahuan yang benar akan menghasilkan kesalehan hidup. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita terus berselancar, terus belajar kebenaran, pengetahuan akan kebenaran. Dan itu ada di Alkitab kita.
Sebab kalau kita terus-menerus belajar kebenaran, kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang sederhana dan singkat, tapi biarlah ini membantu kami semua untuk kami bisa terus berpegang kepada kebenaran Injil yang Engkau beritakan, yang sudah sampai di tangan kami. Biarlah kami dengan hikmat Roh Kudus bisa mengaplikasikannya dalam hidup kami, sehingga kami menjadi jemaat-Mu yang dewasa di dalam iman dan sehat di dalam iman, yang akhirnya nampak dalam kesalehan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.